Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Wala quwwata illa billah. Hayya 'alas La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah, marilah kita selaku hamba Allah tiada henti-hentinya kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita semua yakin dan percaya bahwa kita tercipta di permukaan bumi ini dan terpilih menjadi makhluk yang bernama manusia itu semata-mata atas kehendak Allah menciptakan kita. Begitu banyak ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda mati. Tapi bersyukurlah kita dipilih oleh Allah, diciptakan sebagai manusia. Setelah kita diciptakan, nikmat Allah itu tidak pernah putus. Kita bisa bernapas sampai kita bisa hidup pada hari ini, itu karena nikmat Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum, itu karena nikmat Allah. Kita memperoleh kesehatan juga karena nikmat Allah. Dan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita karena kita diciptakan sebagai orang-orang yang beriman. Terutama bahwa kedua orang tua kita memang sudah beriman dan kita terlahir dari sana, sehingga alhamdulillah sejak kecil kita sudah terpetunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan para asatidz kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh hamba-hambanya agar supaya menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini dan mempersiapkan kehidupannya kelak di kemudian hari dengan bahagia. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia di permukaan bumi ini bukan untuk hidup tersiksa, bukan untuk hidup susah, tapi Allah mengharapkan kita hidup bahagia dalam kehidupan ini.
Demikian pula di akhirat nanti Allah tidak mengharapkan kita setelah kita kembali kepadanya nantinya maka kita menjadi kayu bakarnya neraka. Kita mendapatkan siksaan di sana. Tapi Allah menghendaki kita semua hambanya kembali kepadanya dan nanti akan memperoleh keselamatan, kenikmatan di dalam surga kelak. Tapi tentu ada persyaratannya, dan syaratnya itu adalah kita mengikuti petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan yang singkat di dunia ini. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu yang merupakan wahyu, yang sekarang adalah merupakan Al-Qur'anul Karim, itu merupakan hudan, petunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nanti semuanya kita tahu baru bisa menjadi petunjuk bagi kita. Jadi tidak berarti Al-Qur'an yang 30 juz itu 114 surah ditok semua baru kita dapat petunjuk dari Allah untuk bisa memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhir. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan sekiranya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surah Al-Asr sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan manusia itu benar-benar mengamalkan kandungan surah Al-Asr itu, maka cukuplah itu akan membawa manusia bahagia hidupnya di dunia dan selamat di akhir. Surah Al-Asr itu adalah surah yang begitu pendek, singkat di dalam Al-Quran. Semua kita di sini sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Begitu singkatnya kaum muslimin berbahagia. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau ini diamalkan maka manusia itu bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita lihat. Surah ini diawali dengan pembicaraan mengenai waktu. Dan Allah mengungkapkan waktu dalam surah ini dalam bentuk sumpah, yang oleh para ahli tafsir mengatakan bahwa apapun yang Allah gunakan huruf sumpah di dalam Al-Quran, ketika Allah memfirmankannya maka itu sangat penting. Maka Allah dalam surah ini mengawalinya dengan huruf sumpah, waw wal asri, demi masa. Yang artinya kaum muslimin berbahagia, kita selaku hamba Allah hanya dengan melihat wal asri ini maka kita mesti memandang waktu itu sangat begitu penting dalam kehidupan kita. Jangan menyanyiakan waktu, apalagi menggunakan banyak waktu untuk bermaksiat. Innal insana lafi khusrin. Selanjutnya Allah mengatakan berkaitan dengan waktu itu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Di dalam ayat ini Allah menggunakan dua kata taukid, yaitu inna dengan lam. Innal insana lafi khusrin. Jadi ada di situ inna dengan lam, yang artinya bahwa Allah menyampaikan kepada manusia benar-benar sungguh-sungguh
Karena waktu ini banyak manusia yang merugi. Dan merugi itu bisa saja dibawanya, bukan hanya rugi tapi dia dilaknat gara-gara waktu. Jadi kalau kita melihat teks ayat ini bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, berarti di sini kita bisa memahami ada yang beruntung, ada yang beruntung, ada yang merugi, dan ada yang dilaknat. Dan hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang membagi kelompok manusia itu sesuai dengan pemanfaatannya terhadap waktu menjadi 3. Jadi ada orang yang dilaknat, ada orang yang merugi, dan ada orang yang beruntung. Siapa yang dilaknat itu Rasulullah mengatakan, man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'udun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, ya bukan lebih buruk melihat dari segi fisiknya ya, bapak-bapak kaum muslimin berbahagia ya, karena kita ini pasti semakin lama kita hidup, kalau mau lihat dari segi fisik itu akan semakin jelek kelihatan ya, karena semakin tua semakin keriput, semakin hilang giginya. Tentu bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah semakin jelek perbuatannya. Maka siapa yang semakin jelek perbuatannya, semakin bertambah hari, itulah orang yang dilaknat. Dulunya sholat tapi begitu dia sudah dapat pekerjaan, nah diskumi sholatnya, sholat 5 waktu dulu rajin, tapi begitu dapat pekerjaan tinggal 2 waktu mami sholatnya. Semakin sibuk dia, semakin banyak pendapatan duniawinya, tinggal tas satu-satu mami sholatnya 1 hari. Semakin sibuk, semakin banyak usahanya, bukan hanya di tempatnya berusaha, tetapi ada juga di daerah lain. Itulah yang menjadi alasan dia sudah meninggalkan sholat. Maka ini contoh orang yang semakin hari semakin buruk dalam kehidupannya. Maka orang yang seperti ini menurut Rasulullah SAW, mereka lah termasuk orang yang dilaknat. Kemudian siapa yang merugi? Yang merugi itu kata Rasulullah SAW, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasiru. Barang siapa yang kebaikannya hari ini sama dengan kebaikannya kemarin, itulah orang yang merugi. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan 2 kata taukid, penekanan bahwa sungguh-sungguh banyak orang yang merugi, maka di antara manusia memang banyak yang baik, tetapi kebaikannya itu hanya bertahan dari hari ke hari. Kemarin baik tapi hari ini juga sama kebaikannya kemarin, besok-besok sama Nah ini ternyata orang yang merugi. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan sungguh-sungguh manusia itu banyak yang rugi karena tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, yakni mereka hanya mempertahankan kebaikannya dari hari ke hari dengan nilai yang sama. Tapi siapa yang beruntung? Yang beruntung kata Rasulullah SAW, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik perbuatannya, lebih baik amal-amal salehnya, lebih baik hubungan silaturahminya dengan sesama, lebih baik infaknya, sedekahnya, fahuwa rabihun, maka itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Jadi ajaran agama kita ini tidak ada konsepnya bahwa orang itu dari baik menjadi buruk, tetapi konsepnya adalah dari buruk, misalnya kalau kita memang buruk menjadi baik,
setelah menjadi baik meningkat lagi menjadi lebih baik. Kalau sudah menjadi lebih baik, menjadi lagi paling baik, sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang beruntung. Nah, bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang beruntung? Apa yang harus kita perpegangi? Apa yang harus kita amalkan? Inilah yang merupakan nasihat Imam Syafi'i untuk memerintahkan kepada kita bagaimana berpegang teguh terhadap ayat ini. Illal ladzina amanu. Yang pertama, untuk dapat mengantarkan kita selalu beruntung dalam kehidupan ini adalah pelihara iman tak, istiqamah dengan iman tak. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cirinya orang yang selalu meningkat imannya? Orang yang selalu bertambah ikhlasnya ketika ia melakukan kebaikan. Karena iman itu dalam hati, maka efek daripada iman itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amal-amal saleh. Ketika kita sudah tidak lagi mengingat perbuatan-perbuatan baik kita setelah melakukan kebaikan, maka itu sudah menunjukkan keikhlasan kita semakin tinggi. Yang menurut Imam Al-Ghazali, kalau mau melihat contohnya orang yang ikhlas, maka lihatlah orang yang sudah buang hajat. Tidak ada orang yang sudah buang hajat itu menyesali apa yang dia sudah buang. Ya, meskipun dia sudah makan konro tadi mahal, enak, tapi tidak menyesali itu kalau sudah buang. Dia sudah makan udang besar yang enak, mahal lagi, tapi kalau dia sudah dibuang dalam bentuk hajat, dia paling ikhlas itu. Tidak ada yang menyesal. Kenapa nak cepat sekali keluar? Tidak ada, kamu sudah berbahagia. Jadi ini analogi dari ulama kita, bagaimana kita bisa cepat memahami apa itu ikhlas. Jadi kita senantiasa berusaha bagaimana kita berbuat baik dengan keikhlasan kita sama setelah kita sudah buang hajat. Tidak ada lagi yang kita pikirkan kalau kita sudah buang. Ya, sama juga dengan itu. Jadi kalau ada orang yang sudah melakukan kebaikan, misalnya di masjid ini dia sudah menyumbang AC semua, nah tunjuk semua, tidak ditanya. Ini masjid ini seandainya bukan saya yang belikan AC semua, tidak ada itu AC-nya itu. Nah, ini masih perlu dikoreksi keikhlasannya. Ya, karena dia belum menyerahkan semua kebaikan apa yang dia sudah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum menganggap bahwa sumbangan yang ia berikan ke masjid itu belum seperti setelah ia buang hajat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ibu. Kemudian iman ini akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Jadi kalau di masjid kita ini tidak ada jamaah yang pernah berteriak, hilang sandalku, maka alhamdulillah, mudah-mudahan jamaahnya sudah beriman semua. Karena orang yang beriman itu takut untuk melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun. Tapi ada juga orang kalau kemaksiatan kecil masih bisa jinatahan. Kalau sandal masih bisa jinatahan. Tapi begitu dapat uang 1 juta tidak bisa jinatahan. Ini juga masih goyah imannya. Apalagi kalau dapat 100 juta sudah masuk jadi orang koruptor dan lain sebagainya. Jadi orang yang beriman itu insya Allah dia akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia menjadi remote control pada setiap perbuatannya untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu iman yang benar. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah baik seperti ini, kira-kira tidak tenang kehidupan kita. Baru iman ini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau mau bahagia, mau selamat, perbaiki imannya sesuai dengan petunjuk daripada surah Al-Asri ini. Kemudian ditambah lagi wa amilus shalihat, banyak melakukan amal saleh. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah akan melahirkan kedamaian, ketentraman hati untuk senantiasa hidup dalam kehidupan yang penuh cobaan ini. Kalau orang itu tidak bagus amalannya, ibadahnya kepada Allah, itulah orang yang paling sering stres dalam hidup ini. Ya.
Mengapa? Tidak ada sandarannya. Baru kisah-kisah sedikit mengelumi. Mengapa? Tidak ada sandarannya kepada Allah. Tapi bagi orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah, maka begitu mendapatkan cobaan dari Allah, dia langsung kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah merupakan cobaan yang diberikan Allah kepada kita untuk meningkatkan keimanan. Yang terakhir adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ternyata untuk menjadi hamba Allah yang baik, selamat dunia dan akhirat, tidak cukup hanya dengan modal iman dan amal saleh, tetapi juga kita harus berbagi kebaikan dengan sesama. Kita mengajak sesama kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan senantiasa hidup bersabar dalam kehidupan ini. Maka apabila ini sudah terjalin dengan baik, kaum muslim berbahagia. Kita sudah beriman, kita sudah berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Kemudian kita pelihara saling mengajak, saling mendakwai untuk melakukan kebenaran dan kebaikan dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Maka itulah sesungguhnya kebahagiaan yang akan kita peroleh dalam kehidupan dunia, sekaligus akan mengantarkan kita selamat kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradina was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqat was sa'at. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa tadhakkaru qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma afrik alaina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.